Sejumlah orang diduga keluarga korban kecelakaan maut bus pariwisata asal Surabaya di kilometer 712 Tol Sumo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, mendatangi kamar jenazah RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Senin siang. Mereka tak kuasa menahan kesedihan saat melihat dan berupaya memastikan identitas ke-13 jenazah, apakah anggota keluarganya atau bukan. Hingga Senin siang, baru sebagian korban yang berhasil diidentifikasi. Untuk memastikan seluruh identitas korban, pihak rumah sakit masih menunggu tim Inafis Satlantas Polres Kota Mojokerto. Korban tewas penumpang bus pariwisata ini rata-rata mengalami luka di bagian kepala dan patah tulang akibat benturan keras. Belum teridentifikasi. Ada 13 jenazah. 13 yang bang sini. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Belum. Jadi masih bahasa jenazahnya masih numpuk gitu. Jadi proses identifikasi satu persatu oleh tim Inafis. Setelah teridentifikasi dan lain sebagainya kan biasanya keluarga sudah datang, tanda tangan, kita rekonstruksi. Sebelumnya pada Senin pagi, bus pariwisata S7322UW terlibat kecelakaan tunggal. Bus menabrak tiang papan reklame di kilometer 712 Tol Surabaya Mojokerto saat melaju dari arah Jombang menuju Surabaya. Bus diketahui mengangkut rombongan wisatawan dari kawasan Dieng dan Yogyakarta. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kecelakaan maut yang merenggut 13 korban jiwa dan puluhan korban luka ini. Pihak kepolisian masih melakukan olah TKP dan mengevakuasi bangkai bus. Petugas menduga kecelakaan akibat sopir yang mengantuk, sementara saat kecelakaan terjadi, bus dikendarai oleh sopir cadangan. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan untuk mengetahui perkembangan kecelakaan maut di Mojokerto, ada rekan Eka Rima yang sudah siap dengan laporan langsungnya. Eka Rima, bagaimana perkembangan kasus kecelakaan pagi tadi? Rima, apakah masih ada keluarga yang datang untuk mengambil jenazah korban? Ya Taufik, perkembangan terkini untuk kecelakaan yang berada di kilometer 712-200 Tol Surabaya Mojokerto. Saat ini ada penambahan jumlah korban dari sebelumnya 13 korban meninggal dunia, saat ini sudah ada 15 korban meninggal dunia. Sekitar 5 menit yang lalu, satu ambulans membawa satu jenazah dari Rumah Sakit Gatul menuju ke Rumah Sakit Sudirohusodo, tempat saya berada saat ini. Di rumah sakit ini memang khusus identifikasi untuk korban meninggal dunia. Dan di sini sudah ada 7 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi, 4 diantaranya sudah dipulangkan ke rumah duka, yakni ke Benowo, Surabaya. Sementara yang lainnya masih menunggu keluarga lainnya untuk bisa menjemput dari jenazah ini untuk kemudian dilanjutkan perjalanan untuk memulangkan jenazah ini dari 3 jenazah yang sudah teridentifikasi. Sisanya masih dalam proses identifikasi. Di sisi lain yang sudah berhasil diidentifikasi namun belum diumumkan juga karena masih menunggu jenazah lainnya yang masih belum tiba di Rumah Sakit Sudirohusodo ini, karena dari beberapa korban yang tadinya luka berat atau mengalami luka yang cukup serius yang dirawat di sejumlah rumah sakit, yakni di 3 rumah sakit swasta, kemudian 2 rumah sakit pemerintah yang berada di kota Mojokerto dan juga Kabupaten Mojokerto ini sedang dalam proses perawatan, dan ada yang meninggal dunia belum dibawa ke Rumah Sakit Sudirohusodo. Ini masih dalam proses perjalanan menuju ke Rumah Sakit Sudirohusodo. Ketika sudah berkumpul di sini semua, nanti dari anggota keluarga tersebut yang sebagian besar dari korban ini adalah memang mereka adalah anggota keluarga, ada anak dan ayah, kemudian suami dan istri, kemudian ibu dan anak yang merupakan satu keluarga ini yang akan diidentifikasi bersama. Jika hasil identifikasinya sudah diketahui, maka akan langsung diantarkan pulang ke rumah duka masing-masing. Satu jenazah berdasarkan SOP harus dengan 1 ambulans. Artinya ada 15 ambulans yang sudah disiapkan untuk mengantar jenazah-jenazah tersebut pulang untuk ke Benowo, Surabaya. Sementara saat ini pemerintah Kota Surabaya dan juga pemerintah Kota Mojokerto sudah berkoordinasi bersama untuk melakukan langkah penanganan secara cepat bagi pasien-pasien yang saat ini sedang dirawat dan membutuhkan operasi. Akan segera dilakukan pengcoveran biaya oleh pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan pemerintah Kota Mojokerto sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan persoalan dari keluarga. Sementara anggota keluarga saat ini belum semuanya datang ke rumah sakit ini. Masih ada beberapa anggota keluarga yang masih belum tiba di rumah sakit ini karena memang dari korban tersebut ada sebagian besar juga yang merupakan satu anggota keluarga, karena ini merupakan perjalanan wisata satu desa yang jumlahnya sekitar 30 orang. Dengan korban meninggal dunia 15 orang dan lainnya masih ada dalam proses perawatan serius. Taufik. Ya, Eka Rima, bagaimana dengan penyelidikan kasus ini? Apakah tadi dikabarkan
sopir bus merupakan sopir cadangan, kemudian diduga mengemudi dalam keadaan mengantuk. Bagaimana? Anda bisa melaborasi apa yang sudah didapatkan oleh polisi? Baik Taufik, jika kita identifikasi keberangkatan dari bus wisata ini ya, ini pada Sabtu malam, kemudian mereka melakukan perjalanan wisata Surabaya Yogyakarta membutuhkan waktu sekitar 6, 7 sampai 9 jam bahkan, dan kemudian mereka melakukan perjalanan wisata di hari Minggunya, kemudian pada Minggu malam kembali pulang ke Surabaya dan dijadwalkan pada pukul 9 pagi hari Senin harusnya sudah tiba di Surabaya. Ini artinya proses yang sangat cepat sekali untuk melakukan perjalanan wisata hanya dalam waktu 2 malam 1 hari. Ini yang cukup singkat sekali dan memungkinkan supir bis ini mengalami kelelahan ataupun mengantuk ketika dalam keadaan perjalanan wisata tersebut, dan juga tujuannya juga cukup jauh untuk wilayah Yogyakarta, yakni Dieng. Sementara untuk sopir yang digunakan sebagai sopir pengganti ini belum teridentifikasi apakah sopir ini merupakan memang sopir yang biasa digunakan oleh PU ini atau merupakan teman dari sopir ini, karena hingga saat ini kondisi dari sopir ini juga masih belum diketahui apakah dalam keadaan kritis atau berhasil selamat dan diamankan oleh pihak kepolisian. Taufik. Baik, terima kasih Eka Rima atas laporannya. Selamat kembali bertugas.